Baik, ini jika pemilik pohon atau pemilik tumbuhan tersebut menyadari dan mengetahui ada dahan atau mungkin ada cabang tumbuhan dan pohon tersebut yang masuk ke tanah orang lain, maka seharusnya dia berusaha untuk mengembalikan dahan tersebut atau cabang tersebut supaya tidak masuk ke tanah orang lain. Ya, karena itu berpotensi mengganggu. Ya, berpotensi mengganggu. Dan di antara tanda keimanan seseorang adalah bagaimana dia punya sikap baik terhadap tetangga. Sehingga Nabi berkali-kali mengingatkan kita semuanya untuk berbuat baik kepada tetangga dengan berbagai macam redaksi hadis yang ada. Bahkan sampai beliau mengatakan, la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Tidak beriman. Beliau bersumpah sampai 3 kali tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Man la ya'man ujaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Jadi kalau ada orang gak bisa bikin tetangganya merasa nyaman, gak bisa bikin tetangganya merasa aman, ini dia terancam nih, ya. Mungkin imannya gak sempurna. Bahkan dalam redaksi yang lain dikatakan la yadkhulul jannah, ya, tidak masuk surga orang yang seperti ini. Malaikat Jibril juga senantiasa mengingatkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan sampai Nabi mengira bisa aja nanti tetangga berstatus sebagai ahli waris, ya, seperti itu. Dan beliau pun mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Dalam redaksi yang lain, fala yu'dhi jarahu. Jangan menyakiti tetangga. Nah, maka hal-hal yang berpotensi menimbulkan perselisihan, menimbulkan permusuhan, permasalahan antar tetangga, ini dihindari. Termasuk masalah ini dibahas oleh para ulama ketika orang punya pohon, pohonnya condong, sebagian dahannya, sebagian cabangnya masuk ke halaman rumah orang lain, maka pemilik pohon kalau dia menyadari itu, dia harus mencegah atau setidaknya mengembalikan dahan itu. Kalau nggak bisa dan terpaksa harus dipotong, maka dipotong. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan kalau ternyata pemilik pohon tidak mau motong, maka pemilik halaman yang terganggu dia boleh memotong dahan tersebut. Cuma masalahnya kalau di dahan itu ada buahnya, nah ini jadi milik siapa gitu kan. Tentu kalau ada buahnya, buahnya dikembalikan kepada pemilik pohon. Seperti itu. Jadi hukumnya bagaimana? Ya hukumnya sebisa mungkin dahan yang condong ke halaman tetangga untuk dihilangkan. Allahu a'lam bishawab.